Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para mahasiswa. Alhamdulillah kita pertemuan yang ke-14 pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat berkah dan mendapat pahala buat kita dalam rangka mencari ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi lingkungan masing-masing. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi yaitu peningkatan dan pengembangan kinerja sumber daya manusia dan organisasi. Kita telah membahas berbagai aspek berkaitan dengan kinerja, bagaimana kita memberikan atau melakukan penilaian kinerja, bagaimana kita merancang perencanaan kinerja, dan pada kesempatan ini masih berkaitan dengan peningkatan dan pengembangan kinerja. Dan pada dasarnya tentunya yang akan menjadi dasar materi kita adalah bagaimana mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Baik, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama bahwa dikatakan evaluasi penilaian atau kinerja merupakan bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dari manajemen kerja. Kita tahu bahwa penilaian atau evaluasi merupakan bagian dari manajemen yang merupakan aspek controlling ya. Nah, di situ ada yang namanya supervisi, evaluasi ya, dan berbagai jenis yang pada dasarnya untuk mengukur sampai di mana dan bagaimana tingkatan pencapaian suatu pekerjaan dapat tercapai. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah praktek-praktek tradisional ya, yang menempatkan sumber daya manusia tidak secara prioritas ya. Nah, pada pengembangan modern ini maka semua perencanaan atau evaluasi dikerjakan dengan pertimbangan sistem manajemen kinerja yang merupakan integrasi dari pembahasan kita yaitu manajemen kerja. Kemudian dijelaskan bahwa setiap organisasi dan para manajemen harus senantiasa berada pada komitmen pengembangan kompetensi para staf atau karyawan. Dalam ini peningkatan pengembangan persaingan dalam kondisi semacam ini dengan kondisi situasi di lapangan seperti ini, maka kompetensi perusahaan perlu ditingkatkan dengan tentunya melakukan supervisi terhadap para karyawan. Ada beberapa yang perlu dianalisis dalam upaya untuk memperbaiki kinerja karyawan. Ya, yang pertama dalam hal perencanaan. Ya, tentunya dalam perencanaan ini ada beberapa yang harus dilakukan, yaitu bisa jadi bagaimana melakukan peramalan, penetapan sasaran, penetapan strategi, jalur tindakan, ya, bagaimana anggaran, penjadwalan, ya, pemrograman, prosedur pengembangan dan sebagainya. Nah, ini adalah mulai langkah-langkah dari analisis perencanaan. Langkah kedua adalah yang harus diamati adalah bagaimana pengorganisasiannya, pengelompokan kegiatan, ya, untuk mencapai hasil, pendelegasian, ya, kemudian penggunaan sumber daya. Nah, dalam pengorganisasian perlu dilakukan poin-poin yang seperti ini. Kemudian bagaimana pengarahan, ya, yaitu para penyelia melakukan panduan atau memandu, ya,
Kemudian bagaimana melakukan proses motivasi, berkomunikasi, mengkomunikasikan semua tugas-tugas yang harus dilakukan. Kemudian pengendalian. Ya, tentunya setiap pekerjaan harus dikendalikan dan dilakukan pengawasan, yaitu yang berhubungan dengan pengembangan standar kinerja. Ya. Kemudian mengukur hasil dan melakukan tindakan perbaikan. Ini penting, perlu dilakukan oleh seorang analis yang dilakukan oleh manajer. Kemudian yang selanjutnya pengembangan orang atau personal, ya. Tentunya juga ini harus dilakukan evaluasi sebagai tolak ukur bagaimana pengembangan ke depannya dalam meningkatkan kinerja SDM. Ya. Selanjutnya yang harus dianalisis adalah masalah-masalah, ya. Bagaimana kita menetapkan data hubungan, ya. Kemudian membedakan fakta-fakta yang berarti dari yang kurang berarti, ya. Dari yang berarti dari kurang berarti, ya. Menetapkan hubungan timbal balik dan mencapai pemecahan yang kelihatannya sangat praktis. Selanjutnya yang perlu diamati adalah pengambilan keputusan, mengevaluasi dan menyeleksi, ya, di antara jalur-jalur tindakan alternatif secara tepat dan akurat. Ini perlu dilakukan oleh seorang manajer. Jangan sampai apa yang dilakukan ini adalah merupakan penghamburan dan kurang efektifnya waktu, biaya, dan tenaga. Selanjutnya relasi intervensional, yaitu keefektifan dan dalam berhubungan dengan orang lain, ya. Nah, interpersonal, ya, relasi interpersonal. Artinya adalah berhubungan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan kita, dengan perusahaan kita. Selanjutnya analisis rencana perbaikan kinerja melalui komunikasi. Kemampuan lintas gagasan, ya, lintas divisi, tentunya ini diperlukan bagaimana hubungan komunikasi antar divisi. Apakah masing-masing atau keterkaitan sehingga menuju ke suatu titik visi misi perusahaan itu. Tidak masing-masing bekerja dan pada akhirnya tidak ada titik temunya. Kemudian analisis selanjutnya adalah peluang yang sama. Jadi semuanya mendukung ke arah titik yang sama. Semua tindakan-tindakan berarah atau mengarah kepada semua standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya pengamatan pengetahuan jabatan. Tentunya setiap orang, setiap fungsional, ya, setiap tugas harus paham bagaimana pengetahuan pekerjaannya yang dilakukannya. Menetapkan, menunjuk seseorang, tentunya apa yang dijabat adalah yang dapat dilakukan dan memiliki pengetahuan yang layak. Selanjutnya keamanan dan kesehatan. Ya, tentunya bahwa pada prinsipnya lingkungan kesehatan, ya, kerja, kemudian kenyamanan tentunya menjadi tujuan analisis kita, sehingga semuanya tadi yang menjadi tolak ukur atau pemantauan untuk dasar perbaikan kinerja bisa ditemukan dan datanya tentunya akan diperoleh oleh kita. Sasaran dan strategi organisasi. Bagaimana sasaran dan strategi organisasi dalam pencapaian kinerja yang ditargetkan oleh perusahaan. Karyawan dan manajer hendaknya mengadakan pertemuan-pertemuan dalam suatu suasana, ya, dalam tujuan untuk membangun komitmen kerja,
sebelum kita melangkah untuk melakukan kinerja, maka antara manajer dan karyawan harus komitmen, harus memiliki komitmen ya. Baik bagaimana penyelesaian, kemudian bagaimana ada penambahan peluang ya untuk memberikan semangat pada pekerja ya, dan bagaimana kalau misalnya pegawai itu bisa mencapai target yang lebih maksimal ya, maka ini harus dikomunikasikan. Maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan komunikasi dan diskusi ya yang berkaitan dengan sasaran dan rencana pengembangan kinerja yang mau kita lakukan. Yang kedua, mengidentifikasi kendala dalam pencapaian sasaran atau standar yang telah disepakati ya, termasuk faktor-faktor di luar kendali dan perilakunya. Yang ketiga, menyusun komitmen dan perbaikan ya. Ini penting, setiap pekerjaan kita harus membangun komitmen dalam melakukan pekerjaan, baik waktu ya, pembiayaan dan target kerja. Tentunya komitmen ini penting ya. Menyamakan persepsi dari seorang karyawan dan seorang manajer tentunya harus dilakukan. Kemudian melakukan pengkajian ulang dan mengubah menyesuaikan ukuran-ukuran kinerja standar bila mana diperlukan. Tentunya kalau ada hal-hal penyimpangan atau kurang tepat atau terlalu tinggi target kita harus disesuaikan dengan suasana dalam menetapkan target-target kinerja yang diperlukan. Selanjutnya, menentukan langkah-langkah tindakan pengembangan dan pelatihan. Nah, dari urian-urian di atas, tentunya yang terakhir adalah bagaimana melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan berdasarkan hasil data yang telah kita rencanakan. Ya. Selanjutnya, beberapa komponen-komponen perubahan sistem manajemen dalam evaluasi kinerja. Ya, dilihat dari komponen penilaian kerja dan fokus pencapaian. Ya, ini dilihat dari metode lama dan metode baru. Dilihat dari komponennya. Yang harus dianalisis adalah bagaimana tujuan, bagaimana sikap manajer, bagaimana sikap karyawan, bagaimana pandangan dari berbagai aspek ya. Kemudian hasilnya apa, waktunya, bagaimana hubungan, penghargaan, temanya apa yang kita bahas, kemudian memiliki kriteria apa, pelanggannya siapa, perencanaan pengembangannya bagaimana, visi individu dan suasana. Inilah merupakan komponen-komponen analisis dalam sistem manajemen untuk dievaluasi dalam kinerja. Sedangkan penilaian kinerja diantaranya melakukan evaluasi, kemudian pengendalian program, ya bagaimana memperlakukan orang pasif, ya kemudian bagaimana orang yang memiliki seperti seolah-olah kaca spion, ya kemudian bagaimana dilakukannya rating kinerja, kemudian bagaimana waktunya yang dilakukan sekali setahun atau 2 kali atau gimana ya. Kemudian dilihat dari hubungannya ya, apakah ada hubungan atau tidak. Dilihat dari penghargaannya berdasarkan rating itu bagaimana. Ada pengembangan karir atau reward ya dalam sebuah hasil kerja terhadap pekerjaan itu. Kemudian temanya adalah yang kita bahas adalah pengendalian ya. Kemudian siapa yang menentukan atau kriterianya adalah ditentukan oleh manajer. Kemudian bagaimana pelanggan, ada masukan atau tidak, maka ini akan menjadi data. Ya. Kemudian rencana pengembangannya kadang-kadang dimasukkan dan kadang-kadang tidak sesuai dengan kebutuhan. Visi individu, penilaiannya ada tidak ada. Ya, dalam hal ini tidak dibahas. Kemudian suasana ya sering penuh konfrontasi. Nah, ini juga perlu dibahas ya. Bagaimana fokus pencapaiannya? Dilihat dari fokus pencapaiannya. Ya, penilaian kerja itu dilihat dari pencapaiannya ya. Pengadaan program ya bagaimana dari mitra kerja ya. Kemudian dari orang pasif ya tentunya fokus pencapaiannya harus penuh inisiatif, prospektif, kinerja meningkat ya, terus-menerus ya. Kemudian tujuan korporasi. Kemudian berdasarkan kontribusi. Kemudian dari pengendalian adalah berbagi ya, berbagi tugas. Kemudian ditentukan manajer, yaitu disarankan oleh dan ditentukan
bersama dengan karyawan. Tidak ada masukan, fokus pencapaian harus ada masukan ya. Kadang-kadang dimasukkan merupakan elemen esensial yang perlu dimasukkan. Tidak dibahas. Nah, dalam fokus pencapaian dasar bagi rencana untuk melakukan pekerjaan. Sering penuh konfrontasi. Ini harusnya di dalam fokus pencapaian yaitu harus bersifat suportif. Kemudian program fokus pencapaian kinerja, ya. Nah, dalam hal ini manajer hendaknya menggunakan daftar periksa atau pertanyaan yang disampaikan oleh kepada karyawan. Umpamanya seperti begini, ya, apakah karyawan telah mencapai sasaran dengan baik, ya. Program kerja peningkatan, pengembangan dan pelatihan sudah dilaksanakan. Nah, itu dibuat checklist untuk mengontrol pencapaian kegiatan seperti ini. Kemudian program-program apa yang berkaitan dengan harapan kerja yang dapat dicapai dan ditetapkan. Kendala apa yang dihadapi selama pelaksanaan tugas dan upaya apa yang harus dilakukan. Kemudian apakah harapan Anda kepada manajer mengenai bimbingan sudah berjalan atau belum, ya? Fasilitas apa yang diperlukan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan ini diperlukan untuk menjawab kesulitan-kesulitan kita untuk mengambil data itu. Sehingga setelah dianalisis, kemudian dicatat seperti ini, maka akan memperoleh data yang optimal untuk pencapaian atau perbaikan kinerja, ya, SDM. Kemudian bagaimana perumusan strategi SDM dalam peningkatan kerja? Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah lihat dari penilaian lingkungan. Ya. Dalam hal ini yang perlu diamati adalah telitilah lingkungan internal dan eksternalnya. Bagaimana di lingkungan di dalam dan eksternalnya dari luar, ya, yang berpengaruh terhadap organisasi atau perusahaan kita. Lakukan penilaian kekuatan, kelemahan, harapan dan kesempatan dan harapan, ya. Ya, yang disingkat SWOT, ya. Strong, weakness, opportunity dan trust, ya, trust. Kemudian definisikan kemampuan utama dan manfaat kompetitifnya. Definisikan persoalan-persoalan strategis. Nah, ini yang diamati dalam dilihat dari lingkungan penilaian lingkungan. Kemudian dilihat dari pengembangan strategi, yaitu tinjau dan revisi, ya, visi dan misi sesuai dengan masa berlakunya pencapaian kinerja yang kita capai dalam perusahaan. Kemudian susunlah tujuan strategisnya. Apa pencapaian yang akan kita harapkan dari program-program kerja yang kita lakukan ini. Kembangkan rencana kegiatan dan kinerja, ya. Kemudian alokasikan sumber daya untuk pencapaian kinerja. Pengembangan komitmen untuk pencapaian evaluasi. Kemudian dilihat dari penerapan strategi. Luluskan harapan organisasi, personalia dan kemampuan manajemen. Terapkan sistem dan teknologi evaluasi kinerja. Kemudian rumuskan efektivitas pelaksanaan. Kemudian formulasikan program umpan balik yang berkelanjutan. Ini perlu yang lebih detailnya Anda bisa dibaca di modul, ya. Silakan di modul 14. Kemudian melakukan peningkatan kinerja. Dalam hal ini evaluasi dan sasaran masa depan yang akan mendorong para manajer dalam, ya, mempertalikan kekurangan karyawan, ya, dengan sebab-sebab internal karyawan atau lingkungan karyawan di antaranya, ya, memiliki atribut internal berkaitan dengan satu, ya, terjadi rendahnya usaha motivasi. Ya. Nah, tentunya ini harus menjadi garapan yang luar biasa bagi seorang manajer. Bagaimana terjadinya motivasi yang rendah dari seorang karyawan. Tentunya data-data yang tadi
Berhubungan dengan pertanyaan dan prinsip-prinsip poin yang kita analisis tentunya akan menjadi dasar apa motivasi yang cocok untuk karyawan. Apakah pengetahuannya lemah atau mungkin kompensasi yang diberikan kurang atau reward yang diberikan juga tidak mumpuni ya. Nah, ini juga perlu dicari ya. Kemudian terjadinya rendahnya kemampuan atribut eksternal, gangguan tugas. Ya. Ya, ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan ya. Nah, ini atribut-atribut yang dimiliki oleh karyawan tentunya akan menjadi masalah jika tidak ditemukan apakah mereka memiliki pengetahuan atau perlu dukungan dengan melakukan pelatihan. Kemudian terjadinya nasib buruk ya. Nah, ini juga harus diamati bahwa mungkin sebagian karyawan merasa bahwa nasibnya kurang beruntung dalam memegang suatu tugas ya. Mereka berkeinginan lebih, sedangkan yang diterima mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, di sini kurangnya penghargaan dari organisasi ya. Nah, ini perlu diprogramkan dari awal bahwa program pengembangan karir ya bagi para pegawai yang memiliki potensi yang luar biasa tentunya harus diprogramkan oleh perusahaan. Kemudian buruknya penyeliaan ya. Jadi yang pemangku kepentingan ya, yang memberikan kebijakan ini kurang baik, kurang ada perhatian ya. Maka jika saudara-saudara menjadi manajer ini akan menjadi perhatian yang luar biasa yang perlu dipertimbangkan dan perlu dipikirkan ya. Selanjutnya ini ada kriteria-kriteria tingkat kinerja karyawan ya. Yang pertama adalah karyawan yang memiliki exception performance ya, yaitu memiliki kinerja yang luar biasa. Tentunya ini harus menjadi data buat kita. Siapa saja para karyawan yang memiliki level XC ya. Kemudian EX, excellent performance, yaitu para karyawan yang memiliki kinerja amat baik ya. Tadi luar biasa, sekarang amat baik. Tentunya juga harus menjadi data-data para manajer bagaimana para karyawan yang memiliki level EX ya. Kemudian yang ketiga kriteria para karyawan yang memiliki well balance performance, yaitu kinerja yang seimbang, yaitu memenuhi sasaran dan persyaratan pekerjaan yang ditentukan secara konsisten. Kemudian yang selanjutnya level pegawai yang memiliki responsible performance, yaitu pencapaian kinerja yang cukup, tingkatan kemampuan pencapaian kinerja yang memiliki grade cukup ya. Kemudian pegawai yang memiliki level very effective performance, yaitu kinerja dengan efektivitas yang cukup ya, hampir sejajar dengan reasonable performance. Kemudian ini yang paling bahaya, yaitu unacceptable performance, yaitu kinerja yang tidak dapat diterima, artinya memiliki kualitas tidak cukup mencapai standar kinerja ya, atau kurang memiliki komitmen maupun kemampuan. Nah, ini tingkatan-tingkat ini seorang manajer harus memiliki data ya dari pegawai yang memiliki kualitas dan kontribusi tinggi kepada kualitas yang lebih rendah. Sehingga perlakuan kita akan berbeda ya. Bagi yang memiliki exception performance ya, excellent performance, well balance, itu tentunya kita harus memberikan penghargaan. Tapi bagi level RV, BI ya, kemudian UV itu tentunya harus melakukan perbaikan-perbaikan, memberikan motivasi kepada mereka sehingga mereka lebih semangat untuk melakukan pekerjaan. Kemudian strategi perbaikan kinerja. Ada beberapa pertanyaan yang dapat menjawab ya apa yang kita harapkan untuk strategi perbaikan.
Yang pertama yang dikembalikan kepada manajer, ya. Manajer sudah melakukan apa dalam melakukan evaluasi untuk perbaikan itu. Sejauh mana manajer telah memfasilitasi para pegawai untuk perbaikan itu, ya. Nah, jika tidak ada perbuatan atau dukungan, tentunya ini akan hasilnya kurang baik. Yang kedua, hal apa yang diperlukan dan diperbaiki dengan program LC menurut Anda, ya. Kemudian pelajaran dan pengalaman apa yang diperoleh dan dirasakan pada komunikasi kinerja yang dilakukan pada saat ini. Kemudian langkah dan metode apa yang dikehendaki untuk menghilangkan hambatan dan peningkatan kinerja. Yang kelima, apakah manajer selalu membimbing dan mengarahkan untuk pencapaian kinerja Anda? Nah, ini poin-poin ini juga perlu jadi catatan bagi para manajer yang diserahkan oleh atau yang dijawab oleh para karyawan. Kemudian keunggulan kinerja. Kinerja memiliki keunggulan jika komponen-komponen ini terpenuhi. Yang pertama adalah penetapan sasaran, ya. Sebuah perusahaan akan memiliki kualitas mutu yang baik jika sudah menetapkan sasaran yang akan dicapai. Ya, semua pekerja terfokus pada sasaran yang akan dicapai, ya. Sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan sehingga semuanya spesifik, ya, terukur, ya, tepat, relevan, ya. Kemudian dapat dicapai, kemudian dapat diukur, ya, dan ditinjau akhirnya. Maka dalam hal pemantauan ini akan ditemukan hasil yang maksimal sesuai dengan ukuran-ukuran aspek apa yang telah ditetapkan tadi di atas. Kemudian melakukan umpan balik kinerja, ya. Proses kesinambungan, ya, dari hal yang dilakukan tentunya umpan balik itu harus dilakukan. Bagaimana seorang pegawai yang memiliki kemampuan rendah, ya, tentunya umpan baliknya adalah mereka harus memberikan kontribusi perbaikan kinerja yang lebih baik dari yang dilakukan sekarang ini. Nah, tentunya dukungan dari seorang manajer itu akan diperlukan. Kemudian tinjauan kinerja tahunan, ya. Nah, tentunya sebuah organisasi yang memiliki kinerja unggul, tentunya tinjauan kinerja tahunan merupakan hasil dari data-data yang dilakukan selama 1 tahun, ya. Dievaluasi menurut standar-standar yang telah ditetapkan. Kemudian umpan balik ke atas. Tentunya apa yang dilakukan oleh pegawai atau manajer nanti akan memberikan umpan balik kepada atas, ya, umpan balik ke atas. Tentunya adalah kualitas, mutu, kemudian penghasilan, ya. Nah, akan kembali kepada pemilik perusahaan yang di mana kita melakukan pekerjaan atau tugas. Kemudian dikatakan kerja unggul juga ada pengembangan, ya. Jadi pengembangan ini dilakukan untuk meningkatkan semua potensi yang ada di dalam perusahaan itu, ya. Tentunya baik lingkungan kerja maupun lingkungan sosial, ya. Kemudian penghargaan dan pengakuan ini lebih penting juga, ya. Semua akan berhasil baik dan dikatakan sebuah organisasi memiliki keunggulan kinerja jika ada program penghargaan dan pengakuan dari atasan atau perusahaan. Ini penting, ya, bahwa kita melakukan berupa, ya, hadiah atau apa saja, ya, berupa rekreasi atau jabatan, tentunya ini harus dicatat, ya, harus menjadi program perusahaan. Nah, kemudian langkah implementasi pelaksanaan strategi peningkatan kinerja. Di antaranya ada beberapa tahap yang harus dilakukan, ya. Yang pertama, tetapkan standar dan tujuan kinerja.
Ya harus ditetapkan ya pencapaian proses yang harus dilakukan, mana yang harus dicapai, apakah standar-standar itu harus tetap. Selanjutnya yang kedua, memanfaatkan data kinerja yang tepat ya. Jadi sebagai bahan evaluasi ya yang sudah dilakukan, maka data itu akan bermanfaat jika data itu benar dan hasil analisis adalah juga tepat ya. Kemudian berdayakan karyawan sesuai dengan kemampuan dan potensinya, maka manajer harus memiliki kreativitas yang tinggi dalam memahami semua karyawan, sehingga semua karyawan diberdayakan dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Kemudian lakukan audit kinerja. Ya, ini bagian dari controlling ya. Audit, evaluasi itu perlu dilakukan ya. Jadi jangan menunggu 1 tahun atau 1 semester ya. Lebih cepat lebih bagus ya. Karena evaluasi itu adalah akan mengontrol bagaimana arah jalan yang kita tempuh itu jika menyimpang maka akan segera ditemukan jika di awal-awal sudah dilakukan. Tapi kalau kita mengadakan evaluasi di akhir tahun, tentunya kita tidak sempat melakukan perbaikan. Kemudian berikan umpan balik mengenai kinerja. Ya jelas ya. Ya bagi siswa yang bagi para karyawan yang memiliki kualitas kinerja yang baik, ya prestasinya yang baik, tentunya harus diberi penghargaan ya. Dan yang memiliki kinerja jelek tentunya harus diadakan program pelatihan. Kemudian perlakuan adil dan layak. Ini perlu ya, siapa yang harus mendapatkan penghargaan, kemudian layakkah penghargaan itu diberikan? Tentunya ini harus ada pertimbangan kebijakan dari seorang pimpinan ya. Kemudian pujian atau imbalan lain. Jika perusahaan tidak mampu, maka tidak susah untuk memberikan pujian terhadap seseorang yang memiliki potensi kinerja lebih baik ya. Dan yang lebih baiknya adalah imbalan ya sesuai yang dibutuhkan atau ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian ada program bantuan karyawan. Tentunya ini upaya-upaya program untuk bagaimana karyawan merasa nyaman dan merasa terpenuhi setiap kebutuhan di luar gaji yang mereka terima. Kemudian melakukan wawancara penilaian kinerja. Ini hampir sama ya, audit, kemudian bagaimana melakukan wawancara penilaian kinerja, ini harus dilakukan. Kemudian hukuman disiplin kerja. Ini juga perlu disesuaikan dengan bagaimana seorang pekerja dihukum sesuai dengan pernyataan awal ya, komitmen awal. Jika Anda melakukan ini misalnya bisa jadi pengurangan gaji, bisa jadi Anda harus berhenti dulu, bahkan bisa jadi kalau memang lebih parah untuk kerugian sebuah perusahaan bisa jadi dikeluarkan ya. Kemudian format umpan balik kinerja. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama ada bagaimana manajer membimbing dan membantu. Ini ada pertanyaan-pertanyaan tentang umpan balik ya yang dilakukan oleh manajer. Yang tadi adalah berfokus pada karyawan. Pada kesempatan ini adalah fokus pada manajer ya. Bagaimana manajer membantu mengidentifikasi ya kendala-kendala yang dihadapi oleh karyawan ya. Kemudian bagaimana membimbing dan mendorong ya, mengkomunikasikan semua pekerjaan ya sehingga para karyawan lebih paham. Ini semuanya data-data yang dilakukan oleh karyawan ya. Nah, untuk menilai atasan yaitu manajer. Nah, poin-poin ini penting ya. Nah, kita sebagai manajer jangan merasa bahwa kita ini memiliki kewenangan lebih tinggi. Tapi bagaimana kelemahan kita dinilai ya, dinilai dipantau oleh para karyawan, tentunya masukan-masukan yang pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan menjadi dasar perbaikan diri kita sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu ya sekarang yang ada yang sudah menjadi manajer ya. Nah, ini tentunya
kadang susah dilakukan di perusahaan ya, karena kita terikat oleh perusahaan-perusahaan, apalagi perusahaan-perusahaan asing yang budayanya juga berbeda dengan kita. Tapi inilah teori ya, teori manajemen tentunya harus dilakukan ya, bagaimana menyelaraskan antara perusahaan, kemudian penyelia dan karyawan ya. Jika masing-masing memiliki kendali ego tinggi, tentunya kebersamaan membangun komitmen dalam perusahaan itu akan susah terwujud. Kemudian keadilan dan kelayakan ya. Ini berhubungan dengan konsistensi. Apa yang dimaksud di sini jelaskan bahwa standar kinerja diterapkan secara konsisten bagi semua pemegang jabatan. Ya. Nah, secara konsisten semuanya melakukan saling menghargai, menghormati, saling membantu, melengkapi ya. Ini secara konsisten. Kemudian keakraban, tentunya membangun suasana yang harmonis di dalam perusahaan. Keakraban dari masing-masing anggota perusahaan perlu dibangun ya. Jadi perusahaan tidak akan terwujud dengan baik jika dari masing-masing anggota atau karyawan tidak memiliki keakraban. Kemudian pengumpulan masukan. Apa maksudnya? Yaitu informasi yang memperhatikan standar kinerja ya, atau strategi untuk pencapaiannya. Nah, ini perlu disatukan, dievaluasi ya. Kemudian informasi ini harus digunakan secara konstruktif dalam perencanaan berikutnya. Kemudian model pengembangan kinerja SDM ya. Kinerja dan produktivitas individu ya. Dalam hal ini dibangun oleh 3 faktor ya. Yang pertama faktor individu. Nah, faktor individu didukung oleh bakat ya, kemudian ketertarikan, kepribadian, dan kejiwaan. Untuk selanjutnya adalah faktor tugas dan pekerjaan. Dalam hal ini adalah berkaitan dengan motivasi kerja, etika kerja, kehadiran pada waktu kerja, kemudian rancangan pekerjaan. Dan yang terakhir adalah usaha yang dilakukan, yaitu pelatihan ya, melengkapi peralatan ya, mengetahui harapan-harapan, kemudian rekan kerja yang produktif. Nah, ini modal pengembangan kerja SDM. Ini sebagian dari upaya dalam meningkatkan bagaimana kinerja itu bisa berhasil dengan baik. Tentunya ini adalah sebagian dari teori ya. Tentunya kita banyak sumber yang memberikan informasi bagaimana kinerja itu dapat ditingkatkan ya. Bapak Ibu bisa melakukan sesuai dengan pengalaman sehingga teori ini hanya sebagai pendukung ya. Pengalaman kerja tentunya akan memberikan informasi yang terbaik. Yaitu tadi itu ya, hasil identifikasi data-data yang diperoleh oleh kita dari karyawan itu akan menjadi sumber ya, sumber untuk perbaikan di masa yang akan datang. Mahasiswa, itulah materi singkat ya, hanya mengoles untuk merangsang Bapak Ibu untuk belajar bagaimana peningkatan kerja dilakukan ya. Untuk itu silakan Ibu lebih perdalam lagi dari berbagai sumber buku ya, bersama informasi berkaitan bagaimana cara meningkatkan kinerja karyawan. Saya menulis sebuah kalimat seperti ini. Keberanian, kejujuran, keyakinan meraih kesuksesan akan tumbuh manakala pikiran dan hati kita dalam keadaan bersih. Ya, sekali lagi, keberanian, kejujuran, keyakinan meraih kesuksesan akan tumbuh manakala pikiran dan hati kita dalam keadaan bersih. Kalau hati kita bersih, pikiran kita bersih, insya Allah ide-ide cemerlang akan muncul di otak kita, dalam pikiran kita. Dan kemudahan akan diperoleh oleh kita.